Di sebuah kota kecil yang terletak di antara perbukitan hijau nan asri, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Dimas. Sejak kecil, ia sudah dikenal sebagai sosok yang cerdas, rajin, dan penuh ambisi. Setiap kali ada kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya, Dimas selalu berhasil menyisihkan teman-temannya. Tidak hanya unggul di bidang akademis, ia juga aktif dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler, mulai dari olahraga hingga seni. Keberhasilan-keberhasilan kecilnya di sekolah membuatnya semakin percaya diri, meyakini bahwa ia mampu meraih lebih dari apa yang diprediksikan banyak orang. Di rumah, ibunya, Bu Rumini, selalu menjadi sosok yang membanggakan Dimas. Ia bukan hanya sekadar mengagumi prestasi anaknya, tetapi juga seringkali mengungkapkan rasa bangganya kepada orang lain. "Lihat, Dimas akan menjadi seseorang yang besar," kata Bu Rumini dengan bangga saat berbicara dengan tetangga atau teman-temannya. Suaranya yang penuh keyakinan memberikan semangat bagi Dimas untuk terus berusaha. Baginya, keberhasilan anaknya adalah kebanggaan terbesar dalam hidupnya. Dimas terus bekerja keras, mengukir prestasi demi prestasi, hingga akhirnya ia berhasil meraih cita-citanya menjadi seorang pegawai negeri sipil, PNS, di bidang keuangan. Di usia yang relatif muda, Dimas sudah menduduki posisi penting di sebuah perusahaan keuangan terkemuka. Penghasilan yang tinggi dan fasilitas mewah yang ia nikmati memberikan kenyamanan finansial yang tak terbayangkan sebelumnya. Namun, di balik segala kesuksesan yang ia raih, Dimas merasa ada kekosongan dalam hidupnya. Walaupun ia dikelilingi oleh materi dan status sosial yang tinggi, ia merasa hidupnya belum lengkap tanpa cinta sejati yang bisa membahagiakannya. Bu Rumini, dengan segala ambisinya, selalu mengingatkan Dimas untuk terus fokus pada kekayaan dan pencapaian karir. "Kamu sudah berada di jalur yang tepat, Dimas. Ingat, tanpa uang, kita tidak akan dihormati," kata Bu Rumini dengan penuh keyakinan. Meskipun ia selalu bangga dengan prestasi anaknya, dalam hatinya, ia tak pernah berhenti menekankan pentingnya status sosial dan finansial. Di mata Bu Rumini, kekayaan adalah ukuran sejati dari keberhasilan. Namun, Dimas mulai menyadari bahwa meskipun semua yang dimiliki terlihat sempurna di luar, ia merindukan sesuatu yang lebih. Ia ingin meraih kebahagiaan yang lebih mendalam, bukan hanya dari kekayaan atau pengakuan sosial. Ia ingin menemukan makna sejati dalam hidupnya, yaitu hubungan yang tulus dan penuh cinta. Suatu hari, setelah mendapatkan promosi di pekerjaannya, Dimas memutuskan untuk mengambil waktu sejenak untuk merenung. Ia sadar bahwa meskipun ibunya selalu mengajarkan bahwa uang adalah segalanya, hatinya menginginkan sesuatu yang lebih, sesuatu yang tidak bisa dibeli dengan kekayaan. Dimas mulai mencari keseimbangan dalam hidupnya, berusaha untuk lebih mendalami aspek-aspek kehidupan yang sebelumnya ia abaikan. Ia bertemu dengan orang-orang yang mengajarkan arti kebahagiaan sejati, yang tidak hanya bergantung pada materi. Dan meskipun Bu Rumini tetap berpegang pada pandangannya tentang kesuksesan, Dimas mulai menemukan cara untuk tetap mencintai ibunya, sambil mengikuti kata hatinya untuk mengejar kebahagiaan yang lebih bermakna. Dengan cara ini, Dimas belajar bahwa keberhasilan sejati bukan hanya tentang apa yang dapat dilihat oleh orang lain, tetapi juga tentang kedamaian dan kebahagiaan yang ia rasakan dalam dirinya sendiri. Meskipun di satu sisi Dimas menghargai semua yang diajarkan ibunya, di sisi lain, hatinya bergejolak. Ia menyimpan impian tentang cinta yang tulus, cinta yang tidak diukur oleh status sosial atau kekayaan. Dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kebahagiaan sejati tidak hanya ditemukan dalam lembaran-lembaran uang, tetapi dalam hubungan yang saling menghargai dan memahami. Di tengah kesibukannya, Dimas seringkali merenung. Ia melihat teman-temannya yang telah menemukan cinta, yang saling mendukung dalam suka dan duka. Saat menghadiri acara pernikahan teman-temannya, rasa haru dan iri menyelimuti hatinya. Ia ingin merasakan cinta itu, cinta yang membuat hidupnya lebih berwarna, yang mampu mengisi kekosongan di dalam dirinya. Hari itu, Dimas menghadiri sebuah acara amal yang diselenggarakan oleh sebuah lembaga keuangan tempatnya bekerja. Meski acara tersebut lebih berkaitan dengan pekerjaan,
Hatinya yang sepi seringkali melayang pada pikiran tentang apa yang belum ia miliki dalam hidup, cinta sejati. Dengan wajah yang sedikit cemas, ia menavigasi kerumunan orang yang sibuk berbicara, tertawa, dan berkenalan. Namun, di antara riuhnya suasana, matanya tiba-tiba tertumbuk pada seorang gadis yang duduk sendirian di sudut ruangan. Maya. Ia pertama kali melihat Maya dalam diam, dari kejauhan, dan seketika ada perasaan yang menggetarkan hatinya. Gadis itu tampak berbeda dari yang lain. Tidak ada kemewahan dalam penampilannya, tidak ada upaya berlebih untuk menarik perhatian. Ia hanya duduk dengan santai, mengenakan gaun biru muda sederhana yang tampaknya terbuat dari kain katun yang lembut. Potongan rambutnya yang lurus dibiarkan tergerai alami, dan ada kesan kedamaian yang memancar dari dirinya, seolah-olah dunia di sekelilingnya tidak mengganggu ketenangannya. Namun, yang paling menarik perhatian Dimas adalah senyum Maya. Senyum yang tidak hanya menyentuh bibirnya, tetapi juga memancar ke dalam tatapan matanya yang hangat. Matanya seakan menyiratkan kedalaman, kelembutan, dan kejujuran yang jarang ia temui. Itu adalah tatapan yang tidak terburu-buru, tidak diselimuti kecemasan atau harapan akan sesuatu yang lebih. Tatapannya penuh dengan penerimaan, dan Dimas merasa seakan-akan Maya sedang melihat ke dalam dirinya, tanpa penilaian, hanya dengan ketulusan. Maya tidak tampak berusaha menonjolkan diri. Ia tidak berbicara dengan suara keras atau bergerak dengan sikap yang mencolok. Sebaliknya, ia lebih banyak diam, menyimak orang di sekitarnya dengan penuh perhatian. Sesekali tertawa ringan dengan kehangatan yang menyentuh hati siapapun yang berada dekat dengannya. Dimas merasa ada sesuatu yang menarik dirinya untuk lebih dekat. Namun ia hanya mampu berdiri terpaku, menatapnya dari kejauhan. Ada perasaan yang begitu mendalam, yang ia rasakan pertama kali dalam hidupnya, perasaan yang ia tahu bukanlah sekadar rasa kagum biasa. Itu adalah perasaan yang mengalir dari dalam dirinya, yang membuat dadanya berdegup lebih cepat. Maya menoleh sesekali, dan ketika pandangannya bertemu dengan Dimas, senyumnya semakin merekah, seolah memberi sinyal bahwa ia tahu ada seseorang yang memperhatikannya. Dimas merasa seolah dunia sejenak berhenti berputar. Tak ada lagi suara bising, hanya ada Maya yang duduk di sana, dengan kesederhanaan dan kecantikan alami yang begitu memukau. Dengan tubuh yang sedikit gemetar, Dimas melangkah maju, namun ia tahu bahwa perjalanan menuju cinta sejati ini bukanlah tanpa rintangan. Di dalam hatinya, ia sadar bahwa ini baru permulaan. Meskipun ibunya, Bu Rumini, selalu mengutamakan status sosial dan kekayaan, Dimas merasa ada sesuatu yang lebih penting dari itu. Cinta yang datang dengan ketulusan, yang tidak bisa diukur dengan materi. Dimas merasa bahwa mungkin, justru disinilah cinta sejatinya dimulai. Meskipun ia tahu perjalanannya akan penuh dengan tantangan, terutama dari ibunya yang selalu memprioritaskan kekayaan. Namun, satu hal yang ia yakin, ia harus mengikuti kata hatinya untuk menemukan kebahagiaan yang sejati. Dengan langkah yang mantap, Dimas mendekati Maya, merasa bahwa dunia untuk pertama kalinya membuka kesempatan baru, kesempatan untuk menemukan cinta yang tidak hanya memberi kebahagiaan, tetapi juga memberi makna bagi hidupnya. Suatu sore yang cerah, Dimas memutuskan untuk memberitahu orang tuanya tentang rencananya untuk menikahi Maya, gadis yang telah mencuri hatinya. Maya adalah sosok sederhana, dengan senyum hangat dan sikap yang ramah, meskipun tidak memiliki latar belakang ekonomi yang sama dengan keluarga Dimas. Ia telah membawa kebahagiaan dan kedamaian dalam hidup Dimas, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Dengan penuh harapan, Dimas memasuki ruang tamu di rumahnya, tempat di mana orang tuanya, terutama ibunya, sering berkumpul untuk berdiskusi tentang kehidupan mereka. Ia merasakan degup jantung yang lebih cepat dari biasanya. "Bu, Ayah," Dimas mulai, "aku ingin berbicara tentang sesuatu yang penting." Ibu dan ayahnya menatapnya, penasaran. Dimas menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Aku berencana untuk menikahi Maya." Ketika namanya disebut, ekspresi Bu Rumini berubah drastis.
Wajahnya tampak merah padam, dan ketidaksetujuannya jelas terlihat. Dimas, apa kamu sudah gila? Gadis itu tidak sebanding dengan kita. Dia akan menghabiskan harta kita. Bu Rumini berteriak. Suaranya menggelegar di ruang tamu yang tenang. Darah Dimas mendidih. Dia berusaha tetap tenang meski emosi di dalam hatinya campur aduk. Bu, cinta itu nggak tergantung status sosial. Maya itu orang yang baik dan mencintai aku apa adanya. Dia nggak seperti yang ibu pikirkan. Dia itu cuma gadis biasa yang nggak punya apa-apa. Apa kamu nggak lihat betapa kerasnya kita kerja buat membangun hidup ini? Dan kamu mau menghabiskan semua itu buat seseorang yang nggak punya masa depan? Bu Rumini melambaikan tangannya, frustrasinya terlihat jelas. Dimas merasakan betapa tidak adilnya perkataan ibunya. Ibu, bukan harta yang baikin si zirang berharga. Cinta itu nggak bisa diukur dengan uang. Kalau ibu nggak bisa terima Maya, berarti ibu nggak ngerti siapa aku yang sebenarnya. Bu Rumini berdiri, wajahnya dipenuhi kemarahan. Apa kamu berbicara padaku seperti itu? Sejak kecil, aku mengajarkanmu nilai-nilai hidup yang penting. Mengapa kamu mengabaikan semua yang sudah aku ajarkan? Aku tidak mengabaikannya, Bu. Dimas menjawab dengan suara tegas. Tapi aku juga berhak untuk memilih hidupku sendiri. Maya adalah pilihanku. Aku mencintainya, dan itu yang terpenting. Keduanya terdiam sejenak, atmosfer di ruangan itu tegang. Dimas bisa merasakan betapa sulitnya posisi mereka. Ibu dan anak ini terjebak dalam dua pandangan yang berbeda tentang cinta dan kebahagiaan. Dimas, aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Bu Rumini akhirnya berkata dengan suara yang lebih lembut, meskipun masih tersisa nada kecewa. Tapi jika kamu tetap bersikeras, aku tidak tahu bagaimana aku bisa mendukungmu. Dimas menghela napas, hatinya bergetar oleh emosi yang bercampur aduk. Aku tahu ini sulit, Bu, tapi aku tidak bisa menyerah pada cinta ini. Jika ibu mencintai saya, tolong berikan saya kesempatan untuk membuktikan bahwa Maya adalah pilihan yang tepat. Meskipun jalan ke depan tampak sulit, konflik ini justru memperkuat tekad Dimas untuk memperjuangkan cintanya. Dia tahu bahwa ia akan menghadapi banyak tantangan, tetapi cinta yang tulus dari Maya memberinya keberanian untuk melangkah maju, meskipun harus melawan harapan ibunya. Meskipun penolakan Bu Rumini menyakitkan, Dimas dan Maya tidak membiarkan hal itu menghentikan langkah mereka. Dengan penuh tekad, Dimas memutuskan untuk melanjutkan rencana pernikahan mereka. Ia tahu bahwa cinta yang tulus tidak bisa ditentukan oleh status sosial atau persetujuan orang lain. Hari pernikahan pun tiba. Dalam suasana yang sederhana namun penuh kebahagiaan, Dimas dan Maya bersiap untuk mengikat janji suci di depan sanak saudara dan teman-teman terdekat. Dimas mengenakan jas hitam yang rapi, sementara Maya tampil anggun dalam gaun putih sederhana yang memperlihatkan kecantikannya. Ketika Maya melangkah ke altar, Dimas merasakan jantungnya berdebar kencang. Semua kesedihan dan ketegangan yang dialaminya selama ini seolah menghilang saat melihat senyum manis Maya. Dia adalah alasan dibalik semua perjuangannya. Dan saat itu, Dimas merasa bahwa semua pengorbanan yang dilakukannya adalah untuk cinta yang lebih besar. Namun, ada satu kursi kosong di barisan depan, kursi Bu Rumini. Meski sudah berusaha menghubungi ibunya dan mengajak berbicara, Bu Rumini tetap bersikukuh tidak hadir. Ia merasa kecewa dan marah, dan tidak ingin melihat anaknya menikahi gadis yang dianggapnya tidak layak. Dimas dan Maya melanjutkan upacara dengan penuh khidmat. Ketika mereka mengucapkan janji setia di depan penghulu, seluruh undangan bersorak gembira. Dimas merasa seolah dunia ini milik mereka berdua. Cinta mereka mengalahkan semua keraguan dan konflik yang telah terjadi sebelumnya. Setelah mengucapkan janji suci, Dimas dan Maya mengadakan resepsi kecil di rumah. Suara tawa dan musik mengisi ruangan, menciptakan suasana yang hangat dan penuh kasih.
Keluarga dan teman-teman yang hadir memberikan dukungan penuh kepada mereka, meskipun Dimas merasa ada kekosongan tanpa kehadiran ibunya. Maya, meskipun bahagia, tidak bisa mengabaikan rasa sakit di hatinya. Dia tahu betapa besar arti Bu Rumini bagi Dimas, dan ketidakhadirannya membuat pernikahan ini terasa setengah hati. Di tengah-tengah keramaian, Maya menghampiri Dimas. "Sayang, apakah kamu baik-baik saja?" Tanyanya lembut, melihat keraguan di wajah suaminya. Dimas mengangguk, meskipun matanya menunjukkan kesedihan. "Aku baik-baik saja, tapi aku merasa ada yang kurang. Ibu seharusnya ada di sini," jawabnya, suaranya hampir bergetar. "Dimas, ibu mungkin belum siap menerima kita. Tapi kita akan membuktikan bahwa cinta kita kuat." Maya memberikan semangat. Dimas tersenyum kecil, berusaha meneguhkan hatinya. "Kita akan menghadapinya bersama. Aku berjanji akan berusaha membujuk ibu untuk menerima kita, meskipun aku tahu itu tidak akan mudah." Malam itu, saat pesta pernikahan berlangsung, Dimas dan Maya bersulang untuk cinta dan kebahagiaan mereka. Mereka berdansa, tertawa, dan menikmati momen-momen berharga sebagai pasangan baru. Namun, di dalam hati mereka, ada harapan bahwa suatu saat Bu Rumini akan menerima mereka dan memberikan restunya. Setelah resepsi selesai, Dimas dan Maya memutuskan untuk berbulan madu ke tempat yang telah mereka impikan. Mereka ingin merayakan cinta mereka jauh dari hiruk-pikuk dan mencari momen berharga yang dapat menguatkan ikatan mereka. Namun, perjalanan mereka menuju cinta yang bahagia tidak akan berhenti di situ. Bu Rumini, dengan sifatnya yang keras kepala, akan terus menjadi bagian dari kisah mereka. Dan Dimas tahu bahwa suatu saat ia harus menghadapi ibunya sekali lagi untuk berjuang demi cinta yang ia yakini. Suatu siang yang cerah, suasana di rumah Dimas dan Maya tiba-tiba berubah menjadi tegang. Ketika seorang tukang paket datang mengantarkan barang yang dipesan Maya, Bu Rumini kebetulan ada di rumah. Begitu melihat paket demi paket berdatangan, wajahnya langsung merona merah, dan amarahnya pun tak tertahan. "Loh, ada apa ini? Apa kamu tidak merasa malu?" teriak Bu Rumini, suaranya membahana di ruang tamu. "Terus pesan barang ini dan itu, membuat suamimu bekerja keras hanya untuk kamu habiskan. Apa kamu sudah lupa diri?" Maya yang sedang duduk santai di sofa, merasa jantungnya berdegup kencang. Dia berusaha tetap tenang, tetapi air mata sudah menggenang di pelupuk matanya. "Bu, aku hanya membeli beberapa kebutuhan rumah tangga," jawabnya pelan, berusaha menahan nada suaranya agar tidak ikut melambung. "Tapi lihat, ini sudah paket keberapa hari ini? Apa kamu tidak takut suamimu stres kerja keras hanya untuk membiayai hobi belanjamu?" Bu Rumini melanjutkan, tidak memberi kesempatan bagi Maya untuk berbicara. Dimas yang baru pulang dari kantor, langsung merasakan ketegangan di udara. Ia melihat ibunya berdiri dengan tangan terlipat di dada dan Maya yang wajahnya terlihat pucat. "Ibu, ada apa ini?" tanyanya, berusaha menginterupsi pertengkaran yang semakin memanas. Ibu hanya mengingatkan Maya agar tidak terlalu boros. "Dia harus tahu bagaimana menghargai jerih payahmu," jawab Bu Rumini, menatap Dimas dengan tatapan tajam. Maya merasa hatinya hancur. "Bu, saya tidak bermaksud seperti itu. Semua ini hanya kebutuhan dasar," katanya, suaranya bergetar. Dia mencoba menjelaskan, tetapi setiap kata seakan lenyap dalam amukan Bu Rumini. Dasar matri. Hanya memikirkan diri sendiri. Bu Rumini terus mengamuk, tidak peduli pada perasaan Maya. "Kamu memang tidak cocok untuk Dimas." Dimas merasa marah sekaligus kecewa. Bu, hentikan. Maya bukan matri. "Dia mencintai saya, dan kami berdua sedang membangun hidup bersama. Tolong hargai itu." Ia mendekati Maya, menggenggam tangannya untuk memberikan dukungan. Tapi Bu Rumini tidak mau mendengar. "Kamu tahu, Dimas, harta dan status adalah segalanya. Dan gadis ini,
Tidak layak untukmu. Suaranya meninggi, membuat suasana semakin menegangkan. Cukup, Bu. Dimas bersikap tegas. Maya adalah pilihanku. Jika ibu tidak bisa menerima dia, saya tidak tahu lagi apa yang harus saya katakan. Dia berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari ibu. Maya menatap Dimas dengan penuh terharu oleh pembelaannya. Namun, di sisi lain, dia merasa tertekan oleh tuduhan yang tidak berdasar. Dia berusaha menjelaskan, tetapi setiap kata tampaknya sia-sia di hadapan ibu mertuanya yang penuh amarah. Dengan perasaan campur aduk, Maya mengangguk pelan, berusaha menahan air mata. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga ini, Bu, ujarnya lembut, meski hatinya penuh luka. Saya berharap ibu bisa melihat bahwa saya tidak seperti yang ibu pikirkan. Kedua wanita itu saling tatap, ketegangan di udara semakin memuncak. Dimas merasa terjepit di antara ibunya dan Maya, dan dalam hati ia berdoa agar pertikaian ini segera berakhir. Dia tahu, hubungan mereka bertiga tidak akan mudah, tetapi ia bersumpah untuk memperjuangkan cintanya, terlepas dari apapun yang terjadi. Hari itu, di sebuah pengajian yang diadakan di rumah salah satu tetangga, suasana terlihat hangat dan akrab. Namun, tidak untuk Maya. Ia duduk di pojok ruangan, berusaha menyatu dengan para wanita lain yang asyik berbincang. Sementara itu, Bu Rumini, ibunya Dimas, duduk di tengah kerumunan, tampak anggun namun penuh ketegangan. Anak saya, mantu saya. Bu Rumini memulai dengan suara yang agak keras, menarik perhatian teman-teman sebayanya. Suka bangun siang, masakannya tidak enak. Bagaimana bisa dia menjadi istri yang baik? Ucapnya sambil melirik Maya yang duduk tidak jauh darinya. Maya merasakan jantungnya berdegup kencang. Setiap kata yang keluar dari mulut Bu Rumini seperti pisau yang menggores hatinya. Ia berusaha tetap tenang, tapi napasnya terasa sesak. Memangnya, ibu pernah mencoba masakanku? Batinnya merasa tidak adil dituduh seperti itu. Maya tahu dia bukan koki handal, tapi dia selalu berusaha yang terbaik untuk keluarga kecilnya. Teman-teman Bu Rumini mulai mengangguk dan tertawa kecil, seolah setuju dengan pernyataan Bu Rumini. Wah, memang benar. Istri yang baik harus bisa memasak dengan enak. Salah satu dari mereka menambahkan dengan tawa. Maya merasa terasing, dikelilingi oleh wanita-wanita yang seharusnya bisa menjadi temannya, tetapi malah seolah menambah beban di hatinya. Kenapa mereka tidak bisa melihat usaha dan ketulusan hatiku? Pikirnya, sambil mengelus dada. Air mata sudah hampir menetes, tetapi dia berusaha menahan diri agar tidak terlihat lemah di hadapan mereka. Bu Rumini melanjutkan, dan tidak hanya itu, dia juga suka belanja. Aku khawatir Dimas akan jatuh miskin karena semua pengeluarannya. Dia tersenyum sinis, seolah bangga bisa menghina menantunya di depan banyak orang. Suasana semakin tegang, dan Maya merasa semua mata tertuju padanya, membuatnya ingin melarikan diri dari tempat itu. Ia tidak mau dianggap sebagai orang yang tidak berharga, hanya karena perbandingan yang tidak adil. Ini sudah keterlaluan. Hatinya berteriak. Akhirnya, Dimas, yang baru saja tiba dan mendengar desas-desus tersebut, merasa darahnya mendidih. Ibu, serunya, mencoba meredakan ketegangan. Apa yang ibu lakukan? Maya sudah berusaha keras untuk menjadi istri yang baik, dan ibu seharusnya mendukungnya. Semua orang terdiam, dan Bu Rumini menatap Dimas dengan mata membelalak. Apa kamu membela dia? Dia tidak layak untukmu, Dimas. Kamu harus ingat siapa dia. Dimas berdiri tegas di samping Maya, melindunginya dari serangan verbal yang tak henti-hentinya. Dia mungkin bukan yang sempurna, Bu, tapi dia adalah pilihanku. Kami saling mencintai, dan itu yang terpenting. Kenapa ibu tidak bisa menghargai itu? Maya bisa merasakan kehangatan dan dukungan dari Dimas, meskipun semua ini membuat suasana semakin tegang. Namun,
Hatinya bergetar antara rasa syukur dan ketidakpastian. Apakah cinta kami cukup untuk mengubah segalanya? Pikirnya. Pertengkaran itu berlanjut, dan suasana pengajian yang tadinya hangat kini berubah menjadi dingin dan tidak nyaman. Maya merasa semakin kesepian, terasing dalam keluarga suaminya sendiri, dan berharap suatu saat Bu Rumini bisa melihat betapa tulusnya cintanya untuk Dimas. Setelah mendengar semua celaan Bu Rumini, Maya merasa hatinya terpuruk. Ia tidak tahu harus berbuat apa lagi. Malam itu, saat mereka berdua duduk di sofa, Maya menatap Dimas dengan tatapan penuh harap. "Dimas," ujarnya dengan suara bergetar, "aku tidak bisa terus-terusan seperti ini. Aku merasa tidak diterima. Setiap kali aku berusaha, ibu selalu ada untuk menjatuhkanku. Rasanya berat sekali." Dimas merasakan kepedihan dalam suara Maya. Ia menggenggam tangan istrinya, berusaha memberikan semangat. "Tenang, sayang. Aku akan berbicara dengan ibu. Ini tidak bisa dibiarkan begitu saja," ujarnya tegas. Dengan semangat baru, Dimas beranjak untuk menemui Bu Rumini, berharap bisa menyelesaikan masalah ini. Namun, saat ia mendekati ibunya, suasana yang dia harapkan justru berubah menjadi lebih tegang. "Ibu," Dimas memulai dengan suara yang tegas. "Kita perlu bicara tentang Maya." Bu Rumini menatapnya dengan alis terangkat. "Apa yang mau kamu bicarakan? Dia tidak layak untukmu. Sudah berapa kali aku bilang?" "Bu, tolong dengar aku." Dimas berusaha menjelaskan, tetapi Bu Rumini langsung menyela. "Sejak menikah dengan Maya, kamu jadi berani melawan ibumu. Kamu sudah lupa daratan. Dia membuatmu melawan aku." Maya, yang mendengar dari jarak jauh, merasa hatinya berdesir. Tanpa berpikir panjang, ia segera menghampiri mereka. "Maaf, Bu," katanya dengan nada penuh harap. "Saya tidak bermaksud merepotkan atau membuat ibu marah. Saya hanya ingin berusaha menjadi bagian dari keluarga ini." Dimas menatap Maya dengan haru, melihat betapa ia berusaha keras untuk meredakan ketegangan. Namun, Bu Rumini tetap tampak tidak senang. "Lihat, Dimas. Dia hanya berpura-pura baik. Jika dia benar-benar peduli, dia tidak akan terus memesan barang yang tidak perlu." Maya merasa terjepit, tetapi ia mencoba lagi. "Bu, saya hanya membeli kebutuhan rumah. Tidak ada yang salah dengan itu. Saya berusaha memberikan yang terbaik untuk Dimas dan keluarga kita." "Tapi ibu sudah bilang, Maya, kamu harus tahu tempatmu. Ibu hanya ingin melindungi anakku." Bu Rumini kembali berujar, suaranya mengeras. Dimas merasa frustrasi. "Ibu, Maya adalah pilihanku. Dia mencintaiku, dan aku mencintainya. Tolong hargai kami." Ia berharap bisa membuat Bu Rumini mengerti, tapi tampaknya semua usaha itu sia-sia. Maya menundukkan kepala, merasa hancur. Meskipun ia berusaha sabar, setiap kata dari Bu Rumini seperti duri yang menusuk hatinya. Dalam pikirannya, ia hanya ingin diterima, tetapi sepertinya itu sangat sulit dicapai. Melihat Maya yang mulai tampak putus asa, Dimas meraih tangannya, memberikan dukungan meski situasi semakin sulit. "Kami akan melewati ini bersama, sayang. Aku berjanji," ujarnya, berusaha menyalakan harapan dalam diri Maya. Namun, di dalam hati, Dimas tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Pertikaian ini adalah ujian besar bagi mereka, dan ia bertekad untuk bertahan demi cinta mereka. Malam itu, Dimas meminta maaf kepada Maya atas perilaku ibunya. "Aku tahu ini semua tidak adil untukmu," katanya sambil memegang tangan Maya. Maya mengangguk, matanya berbinar. Mereka saling mencintai dan menguatkan, berjanji untuk menghadapi segala tantangan bersama. Meski terasa berat, cinta mereka seolah memberi kekuatan untuk bertahan.
Beberapa bulan setelah Dimas dan Maya menikah, kehidupan mereka mendadak berubah. Suatu pagi, Dimas mendapat kabar mengejutkan bahwa ibunya, Bu Rumini, mengalami serangan stroke yang serius. Hatinya berdebar kencang saat ia dan Maya bergegas menuju rumah sakit. Kecemasan melanda keduanya. Satu karena cinta dan perhatian kepada ibunya, satu lagi karena hubungan yang rumit antara Maya dan Bu Rumini. Di ruang rawat inap, Dimas melihat ibunya terbaring di ranjang dengan selang infus terpasang. Wajahnya tampak lemah dan pucat. Sangat berbeda dari sosok kuat yang selalu mengatur segalanya. Dimas merasakan campur aduk antara khawatir dan rasa bersalah. "Bu, aku di sini," ia berbisik, mencoba memberikan semangat. Maya berdiri di sisi Dimas, perasaannya campur aduk. Meski hubungannya dengan Bu Rumini tidak baik, ia tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa ia adalah mertua. Saat melihat Bu Rumini terbaring tak berdaya, Maya merasa ada sesuatu yang menggerakkan hatinya. Dia merindukan sosok ibu yang penuh semangat, bukan yang sekarang ini. Beberapa jam berlalu, dan setelah dokter memberikan penjelasan, Dimas merasa sedikit lega. Meskipun kondisinya kritis, Bu Rumini masih dalam keadaan stabil. Namun, saat mereka keluar dari ruang perawatan, Dimas tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara tentang keadaan ibunya. "Maya, aku tahu hubunganmu dengan ibu tidak mudah, tapi aku harap kamu bisa membantuku merawatnya. Dia pasti membutuhkan semua orang di sekitarnya sekarang," ucap Dimas dengan nada meminta. Maya menatap Dimas, sedikit terkejut. "Dimas, kau tahu bagaimana sikap ibu terhadapku?" "Aku merasa tidak diterima," jawabnya pelan, ragu-ragu. Namun, dia juga merasakan bahwa ini adalah momen penting untuk menunjukkan kebaikannya. Dia mungkin tidak pernah menganggapmu sebagai menantu, tapi sekarang dia membutuhkanmu. "Ini bukan tentang kita, ini tentang ibu," Dimas menekankan, wajahnya serius. Akhirnya, Maya mengangguk pelan. "Baiklah, aku akan mencoba," ujarnya, meski hatinya masih bergejolak. Dia tahu ini adalah kesempatan untuk menunjukkan bahwa dia bukan sosok yang buruk seperti yang selama ini dipandang oleh Bu Rumini. Beberapa hari kemudian, saat Bu Rumini berada di ruang perawatan, Maya mulai mengunjungi ibunya Dimas. Awalnya, Bu Rumini terlihat acuh tak acuh, berusaha menghindar dari Maya. "Kenapa kamu ada di sini?" "Aku tidak membutuhkannya," gerutunya. Namun, Maya tidak mundur. "Bu, saya di sini untuk membantu. Meski hubungan kita rumit, saya ingin melakukan yang terbaik untuk Dimas dan untuk ibu," ucapnya lembut, berusaha menembus tembok ketidakpedulian Bu Rumini. Lama-kelamaan, saat Maya mulai membantu perawat memberi makanan dan menjaga kebersihan Bu Rumini, ibu mertua itu perlahan mulai melihat sisi lain dari menantunya. Ia terpaksa menghadapi realitas bahwa ia membutuhkan bantuan, termasuk dari Maya, yang selama ini dicemooh dan dipandang sebelah mata. Ketika Maya dengan sabar membantunya untuk makan, Bu Rumini merasakan kehangatan yang tidak pernah dia rasakan sebelumnya. Untuk pertama kalinya, ia melihat dedikasi dan ketulusan Maya dalam melakukan hal-hal kecil. Meski dalam hati ia masih merasa enggan untuk menerima Maya sepenuhnya, sedikit demi sedikit, pandangannya mulai berubah. "Terima kasih," Bu Rumini mengucapkan kata itu dengan suara lirih, dan Maya nyaris tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Momen itu terasa berat namun mengharukan. Maya merasa ada harapan baru dalam hubungan mereka. Dimas, yang berada di luar ruangan, mendengar suara ibu dan istrinya. Dia merasakan sedikit kelegaan, berharap ini bisa menjadi awal dari perubahan dalam hubungan mereka. Baginya, cinta dan kebersamaan adalah hal yang utama, dan ia bertekad untuk membangun kembali jembatan yang hancur antara Maya dan Bu Rumini. Setiap hari, Maya datang ke rumah sakit untuk merawat Bu Rumini, meskipun awalnya hatinya penuh keraguan. Ia tahu betapa sulitnya situasi ini, tetapi di dalam dirinya, ada tekad untuk menunjukkan bahwa ia bisa menjadi menantu yang baik. Dengan keranjang berisi makanan sehat,
koran, dan sedikit permen kesukaan Buru Mini, Maya melangkah masuk ruang perawatan dengan harapan. Di awal kedatangannya, Buru Mini hanya berbaring diam. Wajahnya tampak tegang. "Selamat pagi, Bu. Saya membawa makanan kesukaan Ibu," ucap Maya dengan suara lembut, mencoba menghibur. Namun, Buru Mini hanya menatapnya dengan tatapan kosong, seolah tidak mendengarnya. Rasa kecewa melanda hati Maya, tetapi ia tidak menyerah. "Ini ada ayam bakar yang Ibu suka. Saya juga membawa sayur sop," Maya melanjutkan, sambil menyusun makanan di meja samping ranjang. Meski Buru Mini tidak merespons, Maya tetap berusaha membangkitkan suasana. Setiap hari, ia datang dengan senyuman dan penuh semangat, membawa sedikit keceriaan ke dalam ruangan yang terasa dingin. Maya juga mulai membaca koran di depan Buru Mini, berbagi berita terbaru meskipun ibunya Dimas masih diam. Hari ini ada berita tentang festival makanan di kota. "Ibu pasti suka jika kita pergi bersama setelah Ibu sembuh," katanya dengan harapan. Meskipun Buru Mini tidak memberi reaksi, Maya merasa ada sedikit kehangatan di dalam hatinya. Seiring waktu, Ibu Dimas mulai memperhatikan ketulusan dan kebaikan hati Maya. Ada momen ketika Maya menyuapi ibunya dengan penuh perhatian, berusaha agar Buru Mini merasa nyaman. "Ibu harus makan agar cepat sembuh. Saya tahu ini tidak enak, tapi sehat untuk Ibu," ujarnya sambil tersenyum. Malam-malam di rumah sakit, Maya sering menggenggam tangan Buru Mini, berbicara tentang hal-hal sederhana, cuaca, film yang baru ditonton, atau rencana mereka setelah keluar dari rumah sakit. Lambat laun, Buru Mini merasakan kehadiran Maya yang tulus. Dia mulai menyadari bahwa menantunya itu bukan hanya istri anaknya, tetapi juga sosok yang peduli dan berusaha keras. Suatu hari, ketika Maya datang membawa makanan, Buru Mini melihat betapa penuh perhatian dan dedikasi Maya. Dengan suara lirih, dia akhirnya berkata, "Kenapa kamu repot-repot datang setiap hari? Aku tidak bisa memberi apa-apa untuk kamu." Maya terkejut dan tersenyum lebar. "Bu, saya tidak merasa repot. Saya ingin Ibu cepat sembuh. Bagaimanapun juga, Ibu adalah ibu dari suami saya. Saya ingin kita semua baik-baik saja," jawabnya tulus. Satu persatu, tembok pertahanan Buru Mini mulai runtuh. Ia mulai merasakan kehangatan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Suatu kasih sayang yang tulus dari Maya, yang meskipun sering dicemooh, tetap berjuang untuknya. Buru Mini merasa tersentuh. "Terima kasih, Maya," ujarnya, suara penuh emosi. Setiap hari, saat Maya merawatnya, Buru Mini menyadari betapa salahnya ia menilai Maya selama ini. Ada rasa ingin belajar lebih banyak tentang menantunya yang sabar dan penuh kasih. Maya pun semakin percaya diri, merasa ada harapan untuk memperbaiki hubungan mereka. Melihat ibunya mulai membuka diri, Dimas merasa sangat bersyukur. Dia tahu bahwa Maya telah melakukan hal yang luar biasa dengan cinta dan pengorbanannya. Di balik semua kesulitan ini, dia yakin bahwa suatu saat, keluarga mereka akan bersatu dan saling menghargai. Dalam momen refleksi, Buru Mini merenungkan kesalahannya. Ia menyadari bahwa harta tidak ada artinya jika tidak diimbangi dengan cinta dan kebaikan. Rasa bangga akan kekayaan mulai memudar saat ia melihat betapa cinta dan perhatian Maya menyelamatkannya. Suatu sore, Buru Mini mengajak Maya berbicara. "Maya, aku minta maaf atas perlakuanku selama ini. Aku seharusnya tidak menghakimimu tanpa mengenalmu dengan baik," ungkapnya dengan nada tulus. Maya menerima permohonan maafnya dengan penuh kasih sayang meskipun hatinya masih terluka. "Terima kasih, Bu. Saya hanya ingin yang terbaik untuk keluarga kita." Setelah melewati masa-masa sulit, Dimas dan Maya merasa seperti mereka baru saja mengalahkan monster besar dalam permainan video. Hubungan mereka kini lebih kuat daripada sebelumnya. Cinta mereka bukan hanya sekadar kata-kata manis. Itu adalah ikatan yang dibangun dari pengertian dan dukungan satu sama lain di setiap situasi,
baik suka maupun duka. Setiap pagi, Dimas mengingatkan Maya betapa berartinya ia baginya. "Kamu tahu, Maya, aku tidak pernah merasa lebih hidup sampai kamu datang ke dalam hidupku," ujarnya sambil tersenyum. Maya hanya bisa tertawa, matanya berbinar. "Tapi kamu tetap harus mengingatkan aku untuk menyiram tanaman, ya?" Mereka berdua tertawa, mengingat semua momen kecil yang membuat mereka bahagia. Di sisi lain, Bu Rumini juga mengalami perubahan yang signifikan. Ia mulai belajar untuk tidak lagi mengutamakan uang dan status sosial. Setelah melihat ketulusan dan cinta yang ditunjukkan Maya, hati Bu Rumini terbuka. Ia mulai menghargai momen-momen kebahagiaan yang lebih berharga daripada sekedar menampak harta. Bahkan, kadang-kadang ia bergabung dengan Dimas dan Maya saat mereka memasak bersama di dapur. Meskipun seringkali ia masih melontarkan candaan tentang masakan Maya. "Bisa-bisa, aku jadi juri masakan di rumah ini," candanya dengan senyum. Dengan berjalannya waktu, keluarga ini semakin bersatu. Mereka menghabiskan waktu bersama, tertawa, dan saling bercerita tentang mimpi dan harapan. Dimas dan Maya bahkan merencanakan liburan kecil untuk merayakan cinta mereka, dan Bu Rumini dengan penuh semangat menawarkan diri untuk membantu merencanakannya. "Apa kalian sudah tahu tempat makan enak di sana?" tanyanya dengan antusias, seolah-olah ia yang akan pergi. Ketika mereka duduk bersama di meja makan, berbagi cerita dan tawa, suasana hangat dan penuh cinta melingkupi mereka. Mereka belajar untuk saling menghargai, dan dalam setiap percakapan, mereka menemukan lebih banyak hal yang membuat mereka terhubung. Akhir cerita ini dipenuhi dengan harapan. Dimas, Maya, dan Bu Rumini saling menghargai satu sama lain dengan cara yang baru. Mereka telah membangun ikatan yang lebih kuat dari sebelumnya, di mana cinta menjadi fondasi yang mengikat mereka. Momen-momen kecil dan sederhana kini menjadi yang terpenting dalam hidup mereka. Senyuman, tawa, dan dukungan satu sama lain. "Siapa sangka kita bisa sampai di sini?" Dimas berbisik kepada Maya, yang mengangguk sambil tersenyum. "Kita adalah tim yang hebat, kan?" Maya menjawab dengan mata bersinar penuh semangat. Keluarga ini, yang dulunya terpecah karena perbedaan pandangan, kini bersatu dalam cinta. Dan di dalam hati mereka, ada keyakinan bahwa cinta akan selalu mengalahkan segala perbedaan, menjadikan mereka lebih kuat bersama.